Dalam mimpinya ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat matahari dan bulan beradab pada pangkuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hey everyone, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam menjalani kehidupan. Oke, balik lagi dengan saya, yang mana kita akan membahas konten yang sama, dengan pembahasan yang sama, yaitu bercerita, yang mengandung hikmah dan pelajaran. Yang mana cerita ini akan dikutip dari kitab Uspuriyah. Kitab Uspuriyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Uspuri. Maka dari itu kita langsung saja ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Nasr Al-Wasiti. Dari Abu Nasr Al-Wasiti. Ia berkata, aku mendengar Abu Raja Al-Ataridi memberitakan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khalifah pertama sekaligus sahabat dari Nabi SAW, bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, seorang Arab datang kepada Nabi SAW lalu berkata, sabdamu telah sampai kepadaku bahwa antara Jumat dengan Jumat dan sholat dengan sholat selama itu merupakan tebusan atau kafarat bagi dosa-dosa siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar. Lalu Rasul menjawab, na'am, iya. Kemudian Nabi menambahkan, mandi pada hari Jumat adalah kafarat atau penebus dosa, dan berjalan menuju sholat Jumat juga adalah kafarat atau penebus dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan bahwa pada zaman jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pedagang, yang mana ia masuk Islam karena mimpi ketika tinggal di Syam. Dalam mimpinya ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat matahari dan bulan beradab pada pangkuannya. Ia mengambil dan mendekapnya lalu memakaikan selendang pada matahari dan bulan itu. Nah, ketika bangun, ia langsung menemui seorang pendeta dari Nasrani untuk menanyakan mimpi itu. Ketika tiba Abu Bakar di tempat seorang pendeta itu, ia ceritakan mimpinya dan meminta supaya ditafsirkan. Pendeta itu berkata, min aina anta? Dari mana kamu? Abu Bakar menjawab, min Makkah, saya dari Makkah. Lalu dari suku mana? Abu Bakar menjawab dari suku Taim. Lalu pendeta bertanya, apa profesimu? Apa pekerjaanmu? Abu Bakar menjawab, berdagang. Lalu pendeta berkata, akan datang di zamanmu seorang lelaki dari Bani Hashim yang bernama Muhammad Al-Amin dan ia adalah Nabi akhir zaman. Seandainya bukan karena dia, bukan lantaran dia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan alam dunia beserta isinya. Allah tidak akan menciptakan langit, Allah tidak akan menciptakan bumi, Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam serta para nabi. Karena ia adalah seorang pemimpin para nabi dan para rasul. Dan engkau, Abu Bakar, akan masuk kepada agamanya, menjadi pembantu sekaligus khalifah sesudahnya. Inilah tafsirmu, kata pendeta itu. Dan pendeta itu berkata pula, kudapatkan sifatnya dari Taurat, Injil, dan Zabur. Dan aku telah masuk Islam dan menyembunyikan keislamanku karena takut pada orang-orang Nasrani. Tatkala Abu Bakar mendengar sifat Nabi SAW, lunaklah hati Abu Bakar, luluhlah hati Abu Bakar, dan timbul keinginan untuk mengunjungi Nabi SAW. Abu Bakar datang ke Mekah untuk mencari Nabi. Dan ketika ia bertemu, Abu Bakar langsung mencintainya, serta berat untuk berpisah dengannya. Setelah keadaan itu berlangsung lama, pada suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, setiap hari kau datang dan duduk bersamaku. Namun mengapa engkau tidak masuk Islam? Dan Abu Bakar berkata, andai kata engkau seorang nabi, haruslah engkau mempunyai mukjizat. Maka Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar, tidakkah cukup mukjizat yang engkau lihat di Syam, yang telah dijelaskan oleh seorang pendeta, oleh seorang rahib, yang memberitahumu tentang keislamannya? Masya Allah. Maka tatkala Abu Bakar mendengar itu, ia pun langsung mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah
dan sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Maka Abu Bakar langsung masuk Islam dan menjalani Islamnya dengan baik. Masya Allah, sungguh hebat mukjizat dari kanjeng Nabi ini, yang mengetahui sosok Abu Bakar, yang pergi ke pendeta untuk menafsirkan mimpinya. Dan inilah kisah di mana pertama Abu Bakar mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada yang kurang dalam pembawaan saya, karena saya juga masih tahap pembelajaran. Saya Ahmad Rifai Samarkondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.